Welcome to Archangel Network. Unum cor et anima una. Halo, selamat datang kembali di Archangel Network, One Heart, One Soul, sehati sejiwa dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada video kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting, membagi kabar baik dengan tepat. Mengapa ini penting? Karena tidak semua orang memahami Injil dengan benar, dan cara kita menyampaikannya menentukan bagaimana kebenaran itu diterima. Mari kita mulai bersama dengan membuka Alkitab kita dalam 2 Timotius pasal 2 dan 1 Korintus pasal 15. Yang pertama, mari kita buka 2 Timotius pasal 2 ayat 15, dan yang kedua, 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4. Saudara, Tuhan terkadang mengizinkan kita melewati berbagai hal dalam hidup, dan jujur saja, tidak selalu mudah. Kadang kita ingin menyebutnya berkat, tetapi di sisi lain rasanya berat. Karena memang hidup ini tidak selalu mudah, bukan? Namun di tengah semua itu selalu muncul satu pertanyaan di hati saya. Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? Karena kita harus sadar ada musuh di balik semuanya. Iblis bekerja, berusaha dengan segala cara supaya kita menyerah. Dan percayalah, dia tidak main-main dalam usahanya. Karena itu, saya sering berlutut dan berdoa, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk melawan ini? Supaya iblis tidak menang? Dan jawaban yang Tuhan taruh di hati saya selalu sama. Beritakan tentang darah, beritakan tentang darah. Beberapa bulan yang lalu, saya menyampaikan pesan berjudul Diselamatkan oleh Darahnya, dan seseorang diselamatkan melalui pesan itu. Beberapa minggu lalu, saya kembali berkhotbah tentang hanya darah Yesus, dan jiwa-jiwa diselamatkan. Dan minggu lalu, saat saya menyampaikan tentang keselamatan Tritunggal, saya kembali mendengar ada yang menerima keselamatan. Saudara, iblis sangat membenci hal itu ketika jiwa-jiwa diselamatkan. Karena itu, setiap kali tekanan datang, setiap kali pergumulan terasa berat, satu hal yang selalu saya lakukan adalah kembali memberitakan darah Kristus. Karena dua hal ini pasti terjadi. Pertama, iblis membencinya, dan kedua, jiwa-jiwa diselamatkan. Dan bagi saya, itu adalah berkat yang luar biasa. Jadi hari ini, kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan membahas tentang kabar baik. Saya percaya, kita hidup sangat dekat dengan waktu pengangkatan. Sudah cukup lama saya tidak membahas hal ini secara khusus. Dan jika kedatangan Tuhan sudah begitu dekat, maka tidak ada yang lebih penting selain keluar dan memberitakan kabar baik. Memberitakan darah Kristus. Amin. Karena itu, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana membagi kabar baik itu dengan tepat. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15, Alkitab berkata, berusahalah untuk mempersiapkan dirimu sendiri layak bagi Allah, selaku pekerja yang tidak merasa malu, karena dengan tepat membagi-bagikan firman kebenaran. Itulah 2 Timotius pasal 2 ayat 15, dan ayat ini luar biasa. Firman ini mengingatkan kita bahwa kita harus bersungguh-sungguh mempersiapkan diri. Dalam Alkitab versi King James digunakan kata study, belajar. Artinya kita tidak bisa sembarangan menyampaikan firman. Kita harus mempelajarinya terlebih dahulu supaya kita mampu membagi firman kebenaran dengan tepat. Jadi izinkan saya bertanya, apakah Anda sungguh-sungguh mempelajari Alkitab Anda? Apakah Anda benar-benar membacanya setiap hari? Alkitab berkata, kita harus belajar untuk menunjukkan diri kita layak di hadapan Allah. Sekarang pertanyaannya lebih dalam lagi, apakah kita layak di hadapannya? Ketika Tuhan memandang hidup kita, apakah Dia dapat berkata, baik sekali hambaku yang baik dan setia, engkau sungguh-sungguh mempelajari firman-Ku, engkau tahu apa yang Kukatakan. Saudara, firman Tuhan melanjutkan, kita harus menjadi pekerja yang tidak perlu malu. Mengapa kita belajar firman Tuhan? Supaya kita tidak malu. Apakah Anda ingin hidup dalam rasa malu? Saya tidak. Satu hal yang saya inginkan adalah berdiri teguh tanpa rasa malu di hadapan Tuhan. Dan itulah sebabnya saya membaca Alkitab. Itulah sebabnya saya mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya saya berusaha melakukan yang terbaik dengan penuh tanggung jawab untuk membagi firman dengan benar.
karena saya ingin hidup yang berkenan dan setia di hadapannya. Sekarang ya, mari kita masuk lebih dalam. Kita kembali ke 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4 yang berbicara tentang Injil atau kabar baik. Namun sebelum kita membahas bagian itu, mari kita lihat satu ayat penting terlebih dahulu. Karena tadi kita belajar bahwa kita harus mempersiapkan diri supaya tidak malu. Mari kita buka Roma pasal 1 ayat 16. Saudara, dengarkan baik-baik, jangan malu. Kita sebagai orang percaya seharusnya tidak hidup dalam rasa malu. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat seseorang menjadi tidak malu? Jawabannya sederhana, mengenal firman Tuhan dan berani memberitakan Injil. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 1:16. Sebab aku tidak malu akan Injil Kristus. Karena Injil itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Saudara, ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah sebuah keyakinan. Paulus berkata, aku tidak malu. Mengapa? Karena Injil bukan cerita biasa. Injil adalah kuasa Allah. Kuasa yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan jika itu adalah kuasa Allah, lalu mengapa kita harus malu untuk memberitakannya? Jadi ada dua hal yang akan menjaga kita supaya tidak hidup dalam rasa malu. Yang pertama, mempelajari Alkitab. Dan yang kedua, Anda pasti tahu jawabannya, memberitakan Injil. Saudara, kita seharusnya tidak pernah malu untuk membagikan Injil kepada siapapun. Karena disitulah jawabannya. Bagaimana seseorang bisa diselamatkan? Kita dipanggil untuk terus memberitakan Injil. Mengapa? Karena seperti yang dikatakan Paulus, aku tidak malu akan Injil, dan saya pun tidak ingin malu. Karena Injil adalah jalan keselamatan, jalan menuju hidup yang kekal, menuju surga. Lalu bagaimana mungkin kita malu akan hal yang menyelamatkan jiwa? Bagaimana mungkin kita diam sementara Injil adalah harapan bagi setiap orang? Karena itu hari ini saya ingin mengarahkan perhatian kita kepada Injil yang diberitakan oleh Paulus. Mari kita buka bersama. Galatia pasal 1. Dan sekarang di Galatia pasal 1, izinkan saya menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Saudara, kita hidup di satu titik waktu yang sangat khusus. Kita berada di zaman gereja dan saat ini kita sedang menantikan pengangkatan. Setelah itu, Alkitab berbicara tentang masa kesengsaraan selama 7 tahun, kemudian Armageddon, dan akhirnya kerajaan 1000 tahun Yesus Kristus. Sebelum Yesus mati di kayu salib, manusia hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi hari ini kita tidak lagi di bawah hukum, kita hidup di bawah kasih karunia. Dan semua itu dimungkinkan oleh satu hal, darah yang berharga dari Yesus Kristus yang dicurahkan di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang menyelamatkan kami. Saudara, ketika kita mulai mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, kita akan menyadari bahwa ada hal-hal penting yang harus kita pahami sebelum kita bisa membagi firman dengan tepat. Salah satunya adalah ini, Injil yang mana yang sedang kita bicarakan. Mungkin ini terdengar mengejutkan bagi sebagian orang, tetapi Alkitab memang menyebutkan beberapa Injil dan juga berbagai zaman atau dispensasi yang berbeda. Saya pernah mengatakan hal ini kepada seseorang bahwa ada beberapa Injil dalam Alkitab dan reaksinya cukup keras. Dia berkata, ini ajaran sesat, padahal sebenarnya ada kesalahpahaman. Saya tidak mengatakan bahwa ada banyak jalan keselamatan. Tidak, saudara dengarkan ini baik-baik. Hanya ada satu Injil yang menyelamatkan kita hari ini, yaitu Injil Yesus Kristus yang dinyatakan kepada Paulus. Dan itulah Injil keselamatan yang harus kita pegang, yang harus kita pahami, dan yang harus kita beritakan dengan benar. Sekarang memang benar, ada Injil lain yang disebutkan dalam Alkitab, dan ada juga zaman atau dispensasi yang berbeda. Namun saudara, dengarkan ini baik-baik. Hanya ada satu Injil keselamatan bagi kita hari ini. Saya tidak sedang mengajarkan 7 cara keselamatan yang berbeda. Tidak, tetapi seringkali orang salah paham. Bahkan ada yang berkata, jangan dengarkan dia mengajarkan banyak Injil. Padahal bukan itu maksudnya. Alkitab memang menggunakan kata Injil dalam beberapa konteks, misalnya Injil kerajaan yang berkaitan dengan zaman yang berbeda. Tetapi untuk kita hari ini, di zaman kasih karunia ini, hanya ada satu Injil keselamatan. Dan Injil itu adalah Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Karena itu, mari kita lihat Galatia pasal 1 ayat 11. Paulus berkata, tetapi aku menyatakan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia.
Perhatikan ini. Injil ini bukan berasal dari manusia. Paulus melanjutkan, sebab aku tidak menerimanya dari manusia, dan juga tidak diajarkan kepadaku, melainkan aku menerimanya melalui wahyu Yesus Kristus. Artinya apa? Yesus sendiri yang menyatakan Injil ini kepada Paulus. Inilah Injil keselamatan. Bahkan Paulus menyebutnya sebagai Injilku beberapa kali dalam surat-suratnya. Bukan karena itu miliknya secara pribadi, tetapi karena ia dipercaya untuk memberitakannya kepada dunia. Dan apa inti Injil itu? Bahwa kita dibenarkan oleh kasih karunia melalui iman di dalam darah Yesus Kristus. Ini bukan usaha manusia, ini bukan perbuatan kita. Ini adalah karya sempurna Kristus di kayu salib. Seperti yang dinyatakan juga dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 seperti ke-9, bahwa melalui Dia kita menerima pengampunan dosa dan pembenaran oleh iman. Saudara, inilah Injil yang menyelamatkan, inilah Injil yang harus kita pegang teguh, dan inilah Injil yang tidak boleh kita malu untuk memberitakannya. Karena seperti yang kita baca sebelumnya, Injil ini adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Namun saudara, kenyataannya hari ini sangat memprihatinkan. Ada begitu banyak orang yang mengaku sebagai Kristen, begitu banyak gereja yang mengaku mengikuti Kristus, tetapi tidak memberitakan Injil yang benar, dan itu menyedihkan. Karena itu hari ini kita akan melakukan sesuatu yang penting. Kita akan melihat Injil yang diberitakan oleh Paulus, dan kita akan belajar membaginya dengan tepat. Saudara, Injil ini memiliki 5 poin utama, 5 kebenaran yang harus diberitakan, dan itulah satu-satunya jalan keselamatan. Sekarang, sebelum kita masuk ke sana, mari kita lihat Roma pasal 2 ayat 16. Kita sudah membaca Roma 1:16 bahwa Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Tetapi perhatikan Roma 2:16, pada hari ketika Allah akan menghakimi rahasia-rahasia manusia oleh Yesus Kristus sesuai dengan Injilku. Saudara, ini serius. Suatu hari nanti, setiap kita akan berdiri di hadapan Allah, dan pertanyaannya sederhana. Apa yang kita lakukan dengan Injil itu? Apakah kita menerimanya atau menolaknya? Namun yang lebih mengejutkan, banyak orang Kristen hari ini bahkan tidak tahu apa itu Injil. Saya sudah berkhotbah di ratusan gereja, dan seringkali saya bertanya, siapa di sini yang bisa menjelaskan Injil, dan tahukah Anda? Hanya sedikit yang bisa menjawab dengan benar bahwa Injil ada di 1 Korintus 15 ayat 1-4. Banyak yang berkata, kami tidak tahu. Saudara, bagaimana mungkin seseorang memberitakan Injil jika dia sendiri tidak tahu apa itu Injil? Karena itu hari ini kita akan melihatnya dengan jelas. Injil yang diberitakan Paulus memiliki 5 poin penting, dan saya menyebutnya sebagai Injil yang berlumuran darah. Mengapa? Karena setiap bagian dari Injil itu selalu menunjuk pada satu hal, darah Yesus Kristus. Seperti 5 luka yang Dia tanggung bagi kita, di kepalanya karena mahkota duri, di tangannya, di kakinya, di punggungnya yang dicambuk, dan di lambungnya yang tertusuk. Semuanya berbicara tentang satu hal, pengorbanannya bagi kita. Dan sekarang mari kita buka bersama 1 Korintus pasal 15 ayat 1-4, karena di sanalah kita akan melihat dengan jelas Injil keselamatan itu dalam kelima poinnya. Saudara, jika kita melihat dunia hari ini, ada orang-orang yang memberitakan Injil tetapi tanpa darah. Dan itu berbahaya, karena kita tidak boleh dan tidak bisa mengabaikan darah Yesus Kristus. Mengapa? Karena di luar sana ada banyak yang memberitakan sesuatu yang disebut Injil, tetapi sebenarnya bukan Injil keselamatan yang sejati. Bahkan ada gereja-gereja yang tersesat, mereka mengajar, mereka berkhotbah, tetapi mereka sendiri tidak benar-benar memahami jalan menuju keselamatan. Dan itu menyedihkan. Karena itu, dengarkan baik-baik, jangan pernah memberitakan Injil tanpa darah. Beritakanlah Injil Yesus Kristus, Injil yang berlumuran darah. Sekarang mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 1-4. Paulus berkata, saudara-saudara, aku menyatakan kepadamu Injil yang telah kuberitakan kepadamu, yang juga telah kamu terima dan yang di dalamnya kamu berdiri. Perhatikan ini, ada 2 hal penting di sini, menerima Injil dan berdiri di dalam Injil itu. Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda, sudahkah Anda menerima Injil ini? Sudahkah Anda diselamatkan melalui Injil ini? Karena Alkitab berkata, Injil ini adalah kuasa Allah untuk keselamatan
dan di dalam Injil inilah kita berdiri. Kemudian ayat berikutnya berkata, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Saudara, ini sangat jelas. Inilah Injil yang menyelamatkan. Jika seseorang percaya kepada sesuatu yang lain, sesuatu di luar Injil ini, maka dia tidak menerima keselamatan yang sejati karena hanya Injil ini yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Namun saudara, inilah yang terjadi di zaman sekarang. Dalam banyak bagian kekristenan modern, orang mengajarkan banyak hal, tetapi justru mengabaikan Injil yang sejati. Bahkan lebih jauh lagi, ada yang berkata, saya tidak percaya kepada Rasul Paulus. Saudara, jika kita berkata demikian, kita sedang mengabaikan satu hal yang sangat penting. Paulus adalah Rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan melalui dia, Yesus sendiri menyatakan Injil keselamatan. Jadi jika seseorang mengabaikan Paulus, bukankah itu berarti ia juga sedang mengabaikan Injil yang Tuhan nyatakan melalui dia? Karena itu, kita tidak boleh mengabaikannya, sebab di sanalah kita menemukan jalan keselamatan yang jelas. Sekarang mari kita kembali ke 1 Korintus 15 ayat 1-4. Paulus berkata, saudara-saudara, aku menyatakan kepadamu Injil yang telah kuberitakan kepadamu, yang juga telah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Perhatikan ini, Injil ini harus diterima, dan kita harus berdiri di dalamnya. Namun ada satu hal lagi yang penting. Kita tidak boleh hanya percaya di pikiran. Kita harus percaya dengan segenap hati. Karena jika seseorang hanya percaya secara dangkal atau masih mengandalkan dirinya sendiri, apa yang dia lakukan, usahanya, kebaikannya, maka itu bukan iman yang menyelamatkan. Keselamatan bukan tentang apa yang kita lakukan. Keselamatan adalah tentang apa yang Yesus telah lakukan. Dan itulah yang dijelaskan dalam ayat 3 dan 4. Paulus berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yaitu bahwa Kristus telah mati. Inilah poin pertama Injil. Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Kemudian dikatakan, ia dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga, ia bangkit kembali. Dan 2 kali ditegaskan, menurut kitab suci. Artinya, semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah rencana Allah yang telah dinubuatkan dan digenapi dengan sempurna. Saudara, inilah Injil itu. Inilah pesan yang diberikan kepada Paulus untuk diberitakan kepada dunia. Dan Injil ini adalah Injil yang berlumuran darah. Mengapa? Karena di setiap bagiannya, kita melihat satu hal, pengorbanan Yesus Kristus. Seperti yang pernah dikatakan seorang pengkhotbah, kamu tidak bisa memberitakan Injil tanpa memberitakan darah, dan kamu tidak bisa memberitakan darah tanpa memberitakan Injil, karena keduanya tidak terpisahkan. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Kita akan belajar membagi Injil dengan benar, dan saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa di setiap poin Injil ini, ada satu hal yang tidak bisa dilewatkan, darah Yesus Kristus. Karena pada akhirnya, semuanya kembali kepada darah. Sekarang mari kita mulai dari poin yang pertama. Kristus telah mati. Tetapi pertanyaannya, bagaimana Kristus mati? Alkitab memberikan jawaban yang sangat jelas dalam Ibrani 9:22. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Artinya, harus ada darah yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Jadi ketika kita berkata Kristus mati, itu bukan sekadar kematian biasa. Dia mati dengan mencurahkan darahnya. Saudara, ada yang berkata, yang penting Yesus mati, bagaimana caranya tidak penting. Tidak, itu tidak benar. Menurut Alkitab, yang menyelamatkan kita bukan sekadar kematiannya, tetapi darahnya yang dicurahkan. Bayangkan jika kematian saja cukup, lalu bagaimana jika Yesus mati dengan cara lain? Apakah itu menyelamatkan? Tentu tidak. Karena firman Tuhan sudah jelas, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Karena itu, kita tidak boleh mengabaikan darah Kristus. Namun sayangnya, hari ini ada banyak yang memberitakan Injil tanpa darah. Mereka berbicara tentang Yesus, tetapi menghilangkan inti pengorbanannya. Padahal, jika kita membaca Injil dengan benar, kita akan melihat dengan jelas Yesus mati dengan mencurahkan darahnya bagi kita. Dan itulah satu-satunya jalan pengampunan dosa. Jadi poin pertama ini sangat penting. Kristus mati, dan dia mati dengan mencurahkan darahnya untuk dosa-dosa kita. Jika kita membuka Yesaya pasal 1 ayat 18, firman Tuhan berkata, marilah sekarang kita berperkara, sekalipun dosa-dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Perhatikan ini, saudara.
Alkitab menggambarkan dosa dengan warna merah. Ketika saya memikirkan dosa, saya melihatnya seperti noda merah, sesuatu yang nyata, sesuatu yang mencemari, sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Namun firman Tuhan berkata, yang merah itu bisa menjadi putih seperti salju. Bagaimana bisa? Karena Tuhan menuntut satu hal, darah. Ibrani 9:22 berkata dengan jelas, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Artinya dosa tidak bisa dihapus begitu saja, harus ada harga yang dibayar. Saudara, setiap kali terjadi dosa yang besar, seringkali ada darah yang tertumpah, dan Alkitab bahkan menunjukkan hal ini sejak awal. Dalam Kejadian pasal 4, kita melihat Habel, seorang yang tidak bersalah, dibunuh, dan Tuhan berkata kepada Kain, darah saudaramu itu berseru kepadaku dari tanah. Perhatikan ini, darah itu seolah-olah berbicara. Darah orang yang tidak bersalah berseru kepada Tuhan. Sekarang bayangkan ini, Yesus Kristus yang tidak berdosa, yang sempurna, mati di kayu salib. Dia tidak bersalah, tetapi dia mati untuk kita yang bersalah. Dan ketika dia mati, Alkitab mencatat bahwa darah dan air keluar dari tubuhnya. Dia mencurahkan darahnya sepenuhnya, tidak ada yang ditahan, dan darah itu jatuh ke tanah. Lalu dalam Ibrani pasal 12 ayat 24 dikatakan, darah Yesus berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara, ini luar biasa. Jika darah Habel berseru meminta keadilan, maka darah Yesus berseru sesuatu yang lebih besar, pengampunan, kasih karunia, keselamatan. Ketika Yesus berkata, sudah selesai, dia adalah pribadi yang tidak bersalah, yang mati menggantikan kita yang bersalah. Dan darahnya yang tercurah itu tidak hanya jatuh ke tanah, tetapi berbicara kepada surga, berbicara tentang kasih, berbicara tentang pengampunan, dan membuka jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Mari kita lanjutkan sedikit lagi. Ibrani 12:25 berkata, janganlah kamu menolak dia yang berbicara. Saudara, ayat ini mengingatkan kita tentang sesuatu yang sangat dalam, bahwa ada suara yang masih berbicara sampai hari ini. Dan suara itu adalah darah Yesus. Jika dahulu orang menolak suara Tuhan di bumi dan menerima akibatnya, maka terlebih lagi kita, jangan sampai kita menolak dia yang berbicara dari surga. Lalu pertanyaannya, apa yang berbicara dari surga itu? Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa setelah Yesus mati dan bangkit, darahnya tidak berhenti di bumi. Ada realitas surgawi yang sering tidak kita sadari. Di surga ada tabernakel yang sejati, bukan buatan manusia, tetapi buatan Allah sendiri. Dan ketika Yesus bangkit, dia naik ke sana. Bukan dengan darah hewan seperti dalam perjanjian lama, tetapi dengan darahnya sendiri. Ibrani 9:11-12 berkata, ia masuk satu kali untuk selama-lamanya ke tempat kudus, bukan dengan darah kambing atau anak lembu, tetapi dengan darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat penebusan yang kekal bagi kita. Saudara, ini luar biasa. Yesus bukan hanya mati dan bangkit, dia juga membawa darahnya ke hadapan Bapa di surga. Dan darah itu masih ada sampai hari ini. Darah itu tidak diam, darah itu berbicara. Jika darah Habel berseru meminta keadilan, maka darah Yesus berseru sesuatu yang jauh lebih besar. Datanglah, terimalah pengampunan, datanglah, ada keselamatan. Saudara, bayangkan ini, Yesus yang tidak bersalah, mati bagi kita yang bersalah. Dan sekarang darahnya berseru dari surga, mengundang setiap orang untuk datang kepadanya. Inilah sebabnya kebangkitan Yesus begitu penting, karena ketika dia bangkit, dia tidak hanya mengalahkan maut, dia membawa karya penebusan itu sampai sempurna di hadapan Allah. Dan hari ini darah itu masih tersedia, masih cukup, masih berkuasa, masih menyelamatkan. Sekarang pertanyaannya untuk kita semua, sudahkah Anda datang kepada Yesus? Sudahkah Anda percaya kepada darah yang dia curahkan? Karena hanya oleh darah itu, dosa kita dibersihkan dan kita diperdamaikan dengan Allah. Mari kita buka Wahyu pasal 1, perhatikan ayat 5 bagian kedua. Kepada dia yang mengasihi kita dan yang telah membasuh kita dari dosa-dosa kita dengan darahnya sendiri. Saudara, perhatikan kalimat itu, dibasuh oleh darah. Mungkin terdengar aneh bagi sebagian orang, bagaimana mungkin darah justru membersihkan, tetapi inilah kebenaran Injil. Kita dibersihkan oleh darah Yesus Kristus. Artinya apa? Artinya darah itu tidak berhenti di bumi. Darah itu tidak hilang begitu saja. Yesus bangkit dan dia membawa karya penebusan itu sampai ke hadirat Allah. Dan hari ini darah itu masih berbicara, masih berkuasa,
masih menyucikan. Saudara, ketika seseorang percaya kepada Yesus, percaya kepada darah yang Dia curahkan, maka sesuatu yang luar biasa terjadi. Jiwanya dibersihkan, bukan secara lahiriah, tetapi di hadapan Allah. Ketika Tuhan memandang kita, Dia tidak melihat kita seperti apa adanya, penuh dosa dan kelemahan, tetapi Dia melihat kita melalui darah Anak-Nya. Seperti pada peristiwa Paskah dalam kitab Keluaran, ketika Tuhan berkata, "Apabila aku melihat darah, aku akan melewati kamu." Saudara, itulah gambaran keselamatan kita. Kita diliputi oleh darah Kristus. Kita dibenarkan oleh darahnya. Kita disucikan oleh darahnya. Dan ketika Allah melihat kita, Dia melihat darah itu. Itulah sebabnya kita diampuni. Itulah sebabnya kita diterima. Sekarang pertanyaannya sederhana, tetapi sangat penting. Apakah Anda sudah dibersihkan oleh darah itu? Karena hanya oleh darah Yesus Kristus, jiwa kita benar-benar disucikan. Sekarang perhatikan ini. Alkitab 2 kali menegaskan, menurut kitab suci. Artinya, semua yang terjadi pada Yesus, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya, bukan kebetulan. Semua itu sudah dinyatakan sejak Perjanjian Lama. Dan Perjanjian Lama dengan sangat jelas mengajarkan satu hal. Tidak ada keselamatan tanpa darah. Mari kita lihat Imamat 17:11. Karena nyawa makhluk hidup ada di dalam darah, dan aku telah memberikannya kepadamu di atas mezbah, untuk mengadakan pendamaian bagi jiwamu. Sebab darah itulah yang mengadakan pendamaian. Saudara, ini sangat jelas. Darah adalah jalan pendamaian. Darah adalah satu-satunya cara untuk pengampunan dosa. Di Perjanjian Lama, orang harus membawa korban, seringkali seekor domba, dan darahnya dicurahkan sebagai penebusan. Tetapi semua itu hanyalah bayangan yang menunjuk kepada satu pribadi, Yesus Kristus. Karena pada akhirnya bukan darah hewan yang menyelamatkan, tetapi darah anak domba Allah. Saudara, kita ini bukan hanya tubuh, kita memiliki jiwa, dan jiwa itu akan hidup kekal, entah di surga atau di neraka. Dan jika kita ingin diselamatkan, maka jiwa kita harus dibersihkan oleh darah. Karena itu, izinkan saya bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah Anda sudah dibersihkan oleh darah anak domba? Apakah Anda sudah datang kepada Yesus dan menerima kuasa pembersihan itu? Karena itulah satu-satunya jalan keselamatan. Dan hari ini kita melihat dengan jelas, Injil yang benar adalah Injil yang berlumuran darah. Di setiap bagiannya kita melihat darah. Yesus mati dan Dia mencurahkan darahnya. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Dia dikuburkan dan Dia bangkit kembali. Semua ini menurut kitab suci. Seperti yang pernah dikatakan seorang pengkhotbah lama, kita tidak bisa memberitakan Injil tanpa memberitakan darah. Dan kita tidak bisa memberitakan darah tanpa memberitakan Injil, karena keduanya tidak terpisahkan. Saudara ingat ini baik-baik. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa, dan itulah sebabnya darah Yesus Kristus menjadi pusat dari keselamatan kita. Izinkan saya menunjukkan sesuatu yang sangat kuat dari Perjanjian Lama. Mari kita pergi ke Imamat pasal 4. Di sana kita melihat bagaimana seseorang mendapatkan pengampunan dosa sebelum Yesus datang. Jika seseorang berdosa, ia tidak bisa datang begitu saja kepada Tuhan dan berkata, "Ampuni aku." Tidak. Ada harga yang harus dibayar. Ia harus membawa korban, seekor kambing atau domba yang tidak bercacat. Lalu perhatikan ini, orang yang bersalah itu harus meletakkan tangannya di atas kepala korban. Apa artinya? Itu adalah tanda, dosa ini milikku, tetapi hewan ini mati menggantikan aku. Lalu korban itu disembelih, darahnya mengalir, dan imam mengambil darah itu, menaruhnya di mezbah, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Saudara, ini bukan sekadar ritual, ini adalah gambaran yang sangat jelas. Orang yang tidak bersalah mati menggantikan yang bersalah. Dan semuanya selalu kembali pada satu hal, darah. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Sekarang dengarkan ini. Semua yang terjadi dalam imamat itu hanyalah bayangan. Semua itu menunjuk kepada satu pribadi, Yesus Kristus. Dia adalah anak domba Allah. Dia juga imam besar kita. Dia bukan hanya korban, Dia juga yang mempersembahkan darah itu di hadapan Allah. Dan hari ini kita tidak lagi membawa domba. Kita tidak lagi menyembelih hewan. Mengapa? Karena Yesus sudah melakukannya sekali untuk selama-lamanya. Sekarang yang Tuhan minta dari kita adalah datang kepadanya. Dan dengan iman berkata, "Tuhan, itu untukku. Engkau mati menggantikan aku."
Seperti orang di perjanjian lama meletakkan tangan mereka di atas korban, hari ini kita meletakkan iman kita di atas Kristus. Kita percaya bahwa pengorbanannya adalah untuk kita. Saudara, izinkan saya bertanya dengan serius. Sudahkah Anda datang kepada Yesus seperti itu? Sudahkah Anda menerima Dia sebagai pengorbanan bagi dosa Anda? Karena Alkitab sangat jelas, di perjanjian lama, pengampunan datang melalui darah hewan. Tetapi hari ini, pengampunan hanya datang melalui iman kepada darah Yesus Kristus. Dan itu adalah pengorbanan yang sempurna, yang tidak perlu diulang, yang cukup untuk selama-lamanya. Mari kita lihat Roma 3:25. Saudara, ketika saya memberitakan Injil, ada satu hal yang selalu saya jaga dengan sungguh-sungguh. Saya tidak mau memberitakan Injil tanpa darah Kristus. Karena Injil yang benar, Injil yang sesuai dengan kitab suci, selalu berbicara tentang darah. Tentang bagaimana Yesus mati untuk dosa-dosa kita, dikuburkan, bangkit kembali, dan melalui darahnya kita disucikan. Sekarang dengarkan ini, Roma 3:25 berkata, Allah telah menetapkan Dia sebagai pendamaian oleh iman dalam darahnya. Perhatikan itu, oleh iman dalam darahnya. Artinya, keselamatan bukan hanya tentang mengetahui Yesus, bukan hanya tentang percaya bahwa Dia pernah hidup, tetapi tentang percaya kepada darah yang Dia curahkan bagi kita. Saudara, inilah yang sering hilang hari ini. Banyak orang mengaku Kristen, banyak yang berkhotbah, tetapi mereka tidak lagi memberitakan darah Kristus. Mereka memiliki Injil, tetapi Injil tanpa darah. Dan jika darah dihilangkan, maka yang tersisa bukan lagi Injil keselamatan. Karena tanpa darah, tidak ada pengampunan. Itulah sebabnya kita harus memberitakan Injil dengan benar, membaginya dengan tepat, dan menunjukkan bahwa di setiap poinnya, semuanya kembali kepada darah Yesus Kristus. Saudara, keselamatan bukan tentang apa yang kita lakukan. Keselamatan adalah tentang apa yang Yesus telah lakukan. Dan respon kita hanya satu, datang kepadanya dengan iman dan berkata, Tuhan, Engkau melakukannya untukku. Aku percaya kepadamu. Aku menerima pengorbananmu bagiku. Itulah iman yang menyelamatkan. Efesus 1:13 berkata, ketika kamu percaya Injil keselamatanmu, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi kapan seseorang diselamatkan? Saat dia percaya Injil itu. Dan percaya Injil berarti percaya sepenuhnya pada karya Kristus, termasuk darahnya yang tercurah. Saudara, Injil ini sederhana tetapi sangat dalam. Yesus telah melakukan semuanya. Dan jika kita percaya kepadanya, kepada darahnya, kita memiliki keselamatan yang kekal. Dan sekarang, izinkan saya mengatakan ini, kita hidup di waktu yang sangat dekat dengan penggenapan. Pengangkatan akan datang, Yesus akan datang menjemput mempelainya. Dan setelah itu, dunia akan memasuki masa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masa kesengsaraan dan munculnya antikristus. Karena itu, hari ini adalah waktu yang penting. Hari ini adalah kesempatan. Apakah Anda sudah percaya kepada Injil itu? Apakah Anda sudah bersandar pada darah Yesus Kristus? Karena hanya itu yang menyelamatkan. Sekarang saudara, ada satu hal yang sering menimbulkan kebingungan. Ada orang-orang yang berkata, Injil Paulus itu sama dengan Injil di masa kesengsaraan. Jadi mereka berpikir, kalau nanti mereka melewatkan pengangkatan, mereka masih bisa diselamatkan dengan cara yang sama, cukup percaya kepada darah Yesus seperti sekarang. Tetapi pertanyaannya, benarkah demikian? Apakah Injil di masa kesengsaraan sama dengan Injil pada zaman gereja hari ini? Saudara, kita tidak boleh sekadar mengikuti pendapat manusia. Kita harus kembali kepada Alkitab. Banyak orang berkata, semua sama di seluruh Alkitab, ya? Tetapi pikirkan ini baik-baik. Bagaimana mungkin orang di perjanjian lama percaya kepada darah Yesus, jika pada waktu itu Yesus belum mencurahkan darahnya? Itu tidak masuk akal. Di perjanjian lama mereka membawa korban hewan. Mengapa? Karena mereka menantikan pengorbanan yang sempurna. Semua itu adalah bayangan yang menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan ketika Yesus datang, Dia menjadi pengorbanan yang terakhir dan sempurna. Hari ini kita tidak lagi mempersembahkan korban. Kita diselamatkan dengan cara yang sangat jelas. Percaya kepada karya Yesus Kristus, termasuk darahnya yang tercurah. Itulah Injil zaman gereja. Tetapi di masa kesengsaraan, situasinya berbeda. Akan ada tekanan yang luar biasa. Akan ada sistem dunia yang jahat. Dan Alkitab berkata, akan ada sesuatu yang disebut tanda binatang. Dan jika seseorang menerimanya, dia tidak bisa diselamatkan. Sekarang pikirkan ini.
Jika semuanya sama seperti sekarang, mengapa ada peringatan sekeras itu? Saudara, disinilah pentingnya satu hal, membagi firman dengan benar. Kita harus memahami bahwa Allah bekerja dalam periode-periode yang berbeda, dengan cara yang berbeda pula dalam menyatakan rencananya. Namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah ini, Yesus Kristus adalah pusat dari keselamatan. Tetapi bagaimana keselamatan itu dinyatakan dan diterima, itu perlu dipahami dengan benar sesuai konteksnya. Karena itu, jangan hanya mengikuti apa kata orang, jangan hanya menerima begitu saja. Bacalah Alkitab Anda, selidiki sendiri firman Tuhan, karena kebenaran tidak ditemukan dalam opini manusia, tetapi di dalam firman Allah. Sekarang mari kita lihat sesuatu yang sangat serius. Galatia 1:8 berkata, "Sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepadamu Injil yang berbeda, terkutuklah dia." Saudara, perhatikan ini. Paulus berbicara dengan sangat tegas. Jika hari ini ada siapapun, bahkan malaikat sekalipun, yang memberitakan Injil lain selain Injil tentang Yesus Kristus dan darahnya, maka itu bukan dari Tuhan. Tetapi sekarang muncul pertanyaan penting. Apakah pernah ada malaikat yang benar-benar memberitakan sesuatu dari surga? Jawabannya, ya. Dalam Wahyu 14 Sadat 6 dikatakan, seorang malaikat terbang di tengah langit dan memberitakan Injil yang kekal. Namun perhatikan pesannya, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, sembahlah Dia. Ini terjadi dalam konteks masa kesengsaraan, masa penghakiman, masa tekanan yang luar biasa. Sekarang, apakah itu sama dengan Injil hari ini? Saudara, disinilah kita harus berhati-hati. Kita harus membagi firman dengan benar. Karena jika tidak, kita akan mencampuradukan hal-hal yang berbeda. Hari ini, dalam zaman kasih karunia, keselamatan sangat jelas. Oleh iman kepada Yesus Kristus dan darahnya, tanpa perbuatan. Tetapi ketika kita melihat ke masa kesengsaraan, kita menemukan sesuatu yang berbeda dalam konteksnya. Yesus sendiri berkata dalam Matius 24:13, "Barang siapa bertahan sampai akhir, ia akan diselamatkan." Lihat perbedaannya. Hari ini, percaya, diselamatkan. Di sana, bertahan sampai akhir, diselamatkan. Mengapa? Karena di masa itu akan ada tekanan yang luar biasa. Akan ada sistem dunia yang memaksa manusia untuk menyembah antikristus. Akan ada tanda binatang, dan Alkitab berkata, jika seseorang menerimanya, ia tidak dapat diselamatkan. Saudara, bayangkan situasinya. Tidak bisa membeli, tidak bisa menjual, tidak bisa hidup normal. Dan satu-satunya pilihan adalah menyembah sistem dunia, atau tetap setia kepada Tuhan, bahkan sampai mati. Wahyu 20:4 berkata, ada orang-orang yang dipenggal karena kesaksian mereka, karena mereka menolak menyembah binatang itu. Mereka memilih setia, walaupun harus kehilangan nyawa. Sekarang bandingkan dengan hari ini. Hari ini adalah zaman anugerah. Kita diselamatkan oleh iman, bukan karena perbuatan, bukan karena usaha kita. Tetapi di masa kesengsaraan akan ada tuntutan untuk bertahan, untuk menolak tanda itu, untuk tetap setia di tengah tekanan yang luar biasa. Saudara, inilah sebabnya kita harus memahami satu hal yang berbeda. Tidak bisa disamakan. Karena itu, jangan menunda, jangan berpikir, nanti saja, kalau terlewat, saya masih bisa. Tidak. Hari ini adalah kesempatan, hari ini adalah waktu anugerah. Hari ini Injil diberitakan dengan jelas. Yesus telah mati, mencurahkan darahnya, bangkit kembali. Dan siapa yang percaya kepadanya, diselamatkan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan tentang masa depan, tetapi tentang hari ini. Apakah Anda sudah menerima Injil itu? Saudara-saudara, hari ini adalah hari kasih karunia. Hari ini adalah kesempatan. Hari ini adalah waktu untuk datang kepada Yesus dan percaya kepada darahnya yang menyelamatkan. Kita hidup di zaman gereja, zaman anugerah, di mana keselamatan diberikan dengan cuma-cuma melalui iman. Namun ingatlah, waktu ini tidak akan berlangsung selamanya. Akan datang saatnya pengangkatan terjadi. Dan ketika itu terjadi, segala sesuatu akan berubah secara drastis. Apa yang hari ini begitu sederhana, percaya kepada Yesus, akan menjadi jauh lebih sulit. Pada masa kesengsaraan nanti, orang-orang akan menghadapi pilihan yang sangat berat, menyembah Kristus atau tunduk kepada antikristus.
Dan Alkitab menyatakan dengan jelas, mereka yang menolak untuk menyembah antikristus akan menghadapi kematian. Mereka harus rela menjadi martir. Mereka harus rela menyerahkan hidup mereka demi Yesus. Pertanyaannya sekarang, mengapa menunggu sampai saat itu? Mengapa memilih jalan yang sulit? Jika hari ini Tuhan menyediakan jalan yang penuh kasih karunia, hari ini Anda tidak perlu menumpahkan darah Anda, karena Yesus sudah menumpahkan darahnya untuk Anda. Hari ini Anda tidak perlu mati untuk diselamatkan, karena Yesus sudah mati bagi Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah percaya. Percaya bahwa Yesus Kristus mati untuk dosa-dosa Anda, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inilah Injil itu, inilah kabar baik itu. Dan inilah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita hari ini. Saya sungguh berharap Anda tidak menunda keputusan ini. Saya berharap Anda tidak mengabaikannya. Karena saya ingin Anda diselamatkan, saya ingin Anda pasti diselamatkan, dan saya ingin Anda ikut dalam pengangkatan itu. Tidak ada yang lebih indah daripada dibersihkan oleh darah Yesus. Tidak ada yang lebih mulia daripada hidup dalam anugerahnya. Dan jika hari itu tiba, jika pengangkatan terjadi, biarlah kita semua bertemu entah di sini, di sana, atau di udara. Teruslah memberitakan Injil, teruslah bersaksi tentang Yesus. Dan jangan pernah malu akan darahnya, karena di dalam darahnya ada keselamatan. Tuhan memberkati Anda. Sampai jumpa di Archangel Network, One Heart, One Soul. Sehati sepikir di dalam Kristus. One heart, one soul.